Hai semua, kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara Yogyakarta, Prodi Departemen Manajemen Transportasi Udara dengan anggota kelompok Elizabeth Wisitania, Sandra Kusmawati, Rifko D35. Kami ingin memaparkan 13 aktivitas logistik pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk adalah sebuah perusahaan jamu dan obat-obatan herbal dengan paksa terbesar di Indonesia yang didirikan oleh pasangan suami istri Bapak Sim Tianti dan Ibu Rahmat Sulistyo. Pada tahun 1930, mereka mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan tolak angin. Kemudian ada sejarah singkat dari PT Sidomuncul. Dari segelas jamu, pada tahun 1935, Bu Rahmat membuka usaha jamunya di Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1951, Bu Rahmat mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sidomuncul, yang berarti impian yang terwujud. Hingga akhirnya, setelah 46 tahun berselang, Sidomuncul mendirikan pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Ungaran. Karena banyaknya peminat, PT Sidomuncul pada tahun 2013 berhasil memiliki 109 distributor di Indonesia. Hingga akhirnya produk Sidomuncul dapat diekspor di beberapa negara Asia Tenggara pada tahun tersebut. Sejarah ini tak terlepas dari peran pendirinya Bapak Sim dan Ibu Rahmat. Dari segelas jamu hingga saat ini produk Sidomuncul sudah tersebar di seluruh dunia dan produknya sudah mencapai lebih dari 300 produk. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk mempunyai lebih dari 300 produk. Jenisnya mulai dari jamu tradisional, suplemen, vitamin, hingga obat-obatan herbal lainnya. Dan juga pada aktivitas logistik yang akan kami bahas ini lebih menekankan pada produk tolak angin yang merupakan produk unggulan dari PT Sidomuncul tersebut. Logistik merupakan seni dan ilmu yang mengatur dan mengontrol arus barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa, dan manusia. Dari sumber produksinya ke pasar dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan modal. Adapun 13 aktivitas logistik yang akan kami bahas untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul adalah yang pertama ada layanan pelanggan. PT Industri Jamu Sidomuncul Tbk melayani pelanggan melalui call center. Terdapat 3 pilihan call center, yaitu dari kantor pusat, kantor cabang, hingga pabrik. Call center ini dapat dihubungi baik masyarakat umum ataupun perusahaan distribusi. Call center ini dapat digunakan untuk menyampaikan kritik, saran, ataupun keluhan. Aktivitas logistik yang kedua ada demand forecasting. Demand forecasting ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat perencanaan kegiatan usaha dalam beberapa periode waktu tertentu. PT Sidomuncul ini menerapkan peramalan permintaan berdasarkan jangka waktu menengah atau berdasarkan dengan musim, seperti peningkatan produksi Sidomuncul pada tolak angin mengalami peningkatan selama musim penghujan, dan produk gugur bima energi yang mengalami peningkatan pada musim kemarau. Dan adapun tabel penjualan produk Sidomuncul dari tahun 2012 hingga tahun 2016 bagi berikut. Selanjutnya, aktivitas logistik yang ketiga ada manajemen persediaan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam persediaan adalah bahan baku. Persediaan bahan baku akan menunjang kelancaran kegiatan produksi di PT Sidomuncul. Bahan baku yang didapatkan harus dalam keadaan kering. Hal ini dilakukan agar bahan baku pada saat penyimpanan dan produksi masih terjaga dengan baik. Dan juga persediaan bahan baku menggunakan sistem FIFO atau first in, first out. Hal ini dilakukan agar bahan baku tidak tersimpan terlalu lama yang berakibat rusaknya bahan baku. Serta bahan baku akan dicek oleh tim quality control untuk mengecek kadar air, kebersihan, hingga kebenaran bahan baku tersebut. Yang keempat ada komunikasi logistik. Komunikasi logistik di PT Sidomuncul ini mengembangkan data melalui Data Collecting and Responding System atau DCRS, yakni sistem untuk memantau penjualan dan persediaan setiap distributor, sekaligus sebagai alat untuk melakukan analisa pasar. Dengan menggunakan DCRS ini, proses hubungannya terjadi antara pelanggan dan distributor.
Selain itu, PT Sido Muncul menggunakan website Sido Muncul untuk melakukan komunikasi logistik. Kemudian, aktivitas logistik yang kelima ada materials handling. Materials handling digunakan atau letak fasilitas produk. Adapun alat yang digunakan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah yang pertama ada hand stacker. Digunakan untuk memindahkan produk dari truk atau menata di atas ketinggian yang tidak bisa dijangkau dengan sistem kerja hidrolik. Yang kedua ada fixed pad equipment. Digunakan untuk mempermudah proses pengepakan manual oleh karyawan PT Sido Muncul dan untuk mempermudah proses pengiriman barang ke gudang. 6. Proses pemesanan dengan cara memasarkan produk jamu PT Sido Muncul di toko yang berada di lokasi perusahaan atau outlet-outlet lainnya. Bisa juga dipasarkan oleh karyawan yang bertugas sebagai sales yang memasarkan produk jamu pada konsumen secara langsung maupun pada toko, agen, atau distributor makanan seperti warung kelontong, dan dipromosikan melalui media massa dan media elektronik. Yang ketujuh, pengemasan. Untuk kemasan, umumnya dikemas menggunakan plastik metalis, sehingga kemasan di sisi dalam terlihat mengkilap. Plastik ini lebih sulit menyerap air, minyak, dan udara. Cara pengemasannya dilakukan di ruangan tertutup yang bersuhu 26 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan agar mikroba yang ada di ruangan dapat dinonaktifkan dan produk tidak mudah terkontaminasi. 8. Dukungan komponen dan jasa. Antara lain pengendalian mutu pada bahan baku, sanitasi bangunan, peralatan dan tenaga kerja yang berfungsi melindungi karyawan, dan peralatan dari faktor lingkungan yang panas atau hujan, dan sanitasi mesin dan peralatan untuk kebersihan agar tidak mencemari produk yang dihasilkan, agar produk tetap terjaga kualitasnya, dan umumnya dilakukan setiap seminggu sekali. Yang kesembilan, lokasi pabriknya ada di Jalan Soekarno-Hatta, KM 28, Kecamatan Bergas, Ungaran, Semarang, yang merupakan pusat industri strategis yang memungkinkan pemasaran yang lebih cepat, dan kantor pemasarannya di Jalan Cipete Raya nomor 81 Jakarta 12410. Kantor pemasaran di sini tidak memproduksi jamu karena hanya memiliki luas tanah 27 hektar dan luas bangunan 5 hektar saja. Pengadaan bahan baku pada PT Sido Muncul dalam proses produksinya terdapat kurang lebih 150 jenis bahan baku. Bagian bahan baku yang diambil meliputi akar, rimpang, daun, bunga, buah, dan biji. Selain itu, PT Sido Muncul memperoleh bahan baku dengan cara mengimpor bahan jamu yang tidak diperoleh di Indonesia. Di samping itu, sebagian besar bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jamu berasal dari daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Limbah padat dari sisa produksi jamu pada umumnya berupa kantong-kantong pembungkus yang sudah tidak terpakai. Biasanya limbah padat ini akan dibakar dengan mesin insenerator. Pada alat ini temperatur yang digunakan adalah 1200 derajat Celcius. Sedangkan untuk limbah organik berasal dari sortasi bahan baku dan potongan-potongan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jamu. Pemasaran produk jamu PT Sido Muncul sangatlah luas, mulai dari kota tempat pabrik atau perusahaan beroperasi hingga seluruh Indonesia. Bahkan produk dari PT Sido Muncul ini sudah diekspor ke luar negeri, misalnya benua Afrika, Eropa, Asia hingga Timur Tengah. PT Sido Muncul ini sudah mampu bersaing dengan produk-produk jamu lainnya. Untuk pengangkutan dalam negeri menggunakan transportasi truk pengangkut barang dan kapal untuk menjangkau luar pulau. Gudangan dan penyimpanan mempunyai dua macam jenis gudang. Yang pertama, gudang bahan baku. Sido Muncul menggunakan dua macam bahan baku, yaitu bahan baku simplisia dan bahan baku non-simplisia. Setiap bahan baku yang diterima dari petani mitra dan pemasok akan melalui tahap pemeriksaan oleh tim quality control. Gudang produk jadi merupakan tempat penyimpanan produk sebelum didistribusikan.
Gudang ini berisi berbagai produk yang sudah selesai diproduksi dan lolos uji quality control.